안나야. 오지 마. 오지 말라고 했잖아! 죄송합니다. Oke, halo semuanya, selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk pembahasan series All of Us Are Dead episode ke-12 atau ending dari season 1. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebelumnya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah selalu support channel ini, selalu memberikan semangat, saran, dan pesan kepada saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah klik serta menonton video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada ending episode ke-12 di sini memperlihatkan pasca ledakan tumpukan mayit yang ada di sumur pembangunan lift, di mana di sini Chongsan mengakhiri hidupnya bersama Guinam. Suasana memperlihatkan kota Hyosan yang sudah hancur, penuh debu berterbangan. Tampak militer yang sudah meluluh lantahkan kota Hyosan membuat mereka menjadi kecewa. Baik detektif Jae-ik, Dewan Bai Haisun, dan juga mereka Onju bersama teman-teman yang selamat dari ledakan kota Hyosan. Namun di sini terlihat Daesu dan kawan-kawannya yang sudah selamat di pagi hari. Tampak kalau kaki dari Daesu ia terluka terkena puing-puing ledakan. Onju ia terlihat paling sedih di antara semua yang ada di sini. Bagaimana tidak? Dia kehilangan sahabatnya, kehilangan Chongsan, dan juga kehilangan ayahnya. Mereka harus tiada dalam tragedi virus zombie. Lalu di sini Onju dia memutuskan kembali untuk turun gunung ke sekolah Hyosan, memastikan kalau Chongsan dalam keadaan baik-baik saja atau dia sudah ikut binasa. Sohyuk dan juga Namra ikut menemani Onju. Terlihat suasana benar-benar kacau dan Onju kembali bersedih karena Chongsan sudah tidak ada di sini. Namra dia juga mengatakan dia tidak mencium apapun, tak ada siapapun. Terlihat Namra memeluk Onju menenangkan dirinya yang sedang berselimut kesedihan. Di sisi lain, para militer sedang menyusur dan dia memberikan label di setiap sisi kota menandakan untuk zona aman dan area zona terlarang. Namra dan kawan-kawannya tampak begitu sedih. Militer meninggalkan mereka begitu saja, meluluh lantahkan mengebom SMA Hyosan dan juga membuang mereka. Lalu di sini Mijin tersadar kalau mereka tampaknya tersesat di gunung. Kemudian Wojin dia melihat satu buah pita yang diikat di setiap sisi pohon seperti menunjukkan jalan keluar dari gunung. Di sini Mijin mengatakan siapa orang sebaik ini memberikan tanda di pohon menyelamatkan mereka semua. Ya seperti yang kita tahu di episode sebelumnya kalau dia adalah Soju, ayah dari Onju. Di tempat ayahnya jatuh kemarin, Onju menemukan senter milik ayahnya. Terlebih di sini terlihat label bernamakan Nam Soju. Kemudian nasib dan juga anak dari Pak Lee, agen BIN Badan Intelijen Nasional Korea, sedang mengevakuasi anak serta istri dari Pak Lee. Lalu ketua dari BIN menyatakan kalau mereka berdua jangan sampai hilang ataupun rusak. Apa rencana mereka selanjutnya terhadap mereka berdua? Ini menjadi salah satu pertanyaan besar. Lanjut. Lalu mereka yang sudah sampai di kecamatan Yongdong, terlihat suasana begitu sepi seperti kota mati. Berharap kota ini aman untuk mereka lewati, tapi tampaknya tidak untuk Namra. Dengan indranya ia mendengar keberadaan dari zombie dan langsung mengajak mereka untuk kabur berlari. Berbekal senjata seadanya, mereka berusaha untuk menahan dan melawan serangan dari para zombie. Jumlah zombie yang lebih banyak daripada mereka tak mampu dilawan dengan mudah. Tampak Sembi Namra juga kewalahan melawan mereka. Namun di sini Wojin ia harus berkorban menyelamatkan Kak Hari. Di saat dia akan diserang oleh zombie, dia melompat mengorbankan dirinya digigit oleh zombie. Kemudian di detik-detik terakhir ia menyampaikan pesan-pesan untuk kakaknya, yaitu untuk terus memanah sampai ia bisa menjadi atlet nasional. Kak Hari ia berusaha untuk melindungi Wojin ketika Mijin ingin menusuk tubuhnya. Ya jelas saja di sini Kak Hari tidak tega melihat adiknya yang ingin ditusuk dengan tongkat. Kemudian Wojin yang perlahan berubah menjadi zombie, Sembi Namra ia langsung mematahkan lehernya di depan Kak Hari.
Hal itu pastinya membuat Kak Hari menjadi sedikit kesal kepada Namra. Tetapi apa boleh buat, mereka tidak boleh mati sia-sia saat mereka sedang berusaha untuk berlari, menghindar, serta berlindung dari kejaran zombie. Tiba-tiba Namra ia kembali kumat melihat wajah dari Kak Hari menggugah gairah rasa lapar sel-sel zombie yang bergejolak. Kemudian ia masih berusaha untuk melawan serta menahan dengan sel manusia yang ada di dalam dirinya. Rasa lapar ini terus-menerus bergejolak. Namra ia kembali menggigit tangannya dan berpisah dengan teman-teman yang lain. Sohyuk ia menyadari kalau Namra hilang, dia bersama Onju mencari ke sana kemari ke sisi kota. Di sini ia mendapati Namra yang sedang menyantap mayit zombie. Namra melarang mereka untuk mendekat. Begitupun Onju, dia di sini berusaha membujuk Namra untuk ikut bersama mereka. Tetapi Senbi Namra ia tidak bisa menahan rasa lapar yang terus bergejolak. Lantas dengan tiba-tiba ia berlari menyerang Onju dan akan menggigitnya. Tampak Sohyuk ia tidak kuasa, ingin memukul serta melumpuhkan Namra, memisahkan dia dengan Onju. Onju dia juga tampak pasrah menyerahkan dirinya digigit oleh Namra. Tetapi Namra ia terus melawan sel-sel zombie yang ada dalam dirinya yang terus-menerus bergejolak ingin memakan Onju, dan dengan rasa yang penuh kekesalan ia bisa melawan sel-sel zombie yang ada dalam dirinya. Lantas ia langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Sohyuk dan juga Onju kehilangan sosok Namra. Mereka harus berpisah dengan Namra. Selanjutnya tampak di perbatasan rel kereta api mengingatkan kita terhadap salah satu scene yang ada di Train to Busan. Disinilah militer yang berjaga di perbatasan Hyosan dan mereka yang datang dari kota Hyosan melalui rel kereta api lantas langsung dievakuasi. Selanjutnya di camp evakuasi mereka langsung diinterogasi satu persatu. Mereka tampak sangat-sangat kesal mengapa di sini militer meninggalkan mereka dan membuang mereka. Tak hanya itu, Onju juga tidak mau berharap kepada orang dewasa. Di sini mereka tidak memberikan penuturan untuk membantu penyelidikan para militer. Hal ini mengingatkan kita terhadap salah satu insiden tragedi Sewol Ferry yang ada di kehidupan nyata, di mana para siswa yang tenggelam dalam kapal feri ditinggal oleh staf resmi. Namun ini hanya opini saya semata. Kemudian di sini media sedang memberitakan tentang pencabutan darurat militer setelah 3 bulan 17 hari virus ini melanda, namun para warga akan tetap dikarantina. Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit mereka gagal mengendalikan virus ini serta mereka tidak tahu masa inkubasi dari virus ini. Sumbangan bantuan terus mengalir dari penjuru negeri, membuat mereka bisa bertahan dalam camp. Kemudian di malam hari terlihat Onju yang tampaknya akan memanjat keluar tembok dengan tali yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh Onju. Lantas ia pergi ke atas bukit melepaskan kerinduan terhadap teman-temannya, terutama di sini Isak, sahabat karibnya, dan berharap Namra kembali dan juga Chongsan yang sangat ia cintai. Pita harapan itu terpempel nyata di pohon harapan. Lalu di sini ia juga terlihat meninggalkan sedikit cemilan sukses di bawah pohon itu. Namun ketika Onju kembali menoleh ke SMA Hyosan, ia melihat ada api unggun menyala di atas gedung. Keesokan harinya ia lantas mencari Sohyuk, menceritakan apa yang ia lihat semalam dari bukit. Dia merasa ada orang yang menyalakan api unggun itu dari atap sekolah. Lalu Onju teringat kembali dengan sosok Namra yang pernah berkata dia akan membuat api unggun ketika mereka kembali bertemu. Lantas Onju mengajak Sohyung untuk pergi ke SMA Hyosan hanya berdua saja. Namun di malam harinya yang datang tidak hanya Sohyuk, melainkan semua yang selamat dari virus zombie ini. Satu persatu di antara mereka mulai manjat menaiki tembok. Lantas sesampainya mereka di pohon harapan, mereka juga menaruh satu persatu cemilan sukses, dan Daesu ia meletakkan kembali plastik coklat wafer yang ia lahap habis sebelum Yeonyung, dan dia di sini berjanji akan membelikan satu kotak coklat untuk Yeonyung. Mereka kembali menyusur ke sekolah. Di sini terlihat suasana yang sudah hancur berantakan. Onju ia yakin kalau api unggun yang ada di atap sekolah adalah perbuatan dari Namra. Sesampainya mereka di atap sekolah,
menemukan api unggun yang sudah menyala, tetapi tidak ada siapapun di sana. Mereka hanya bisa bertanya-tanya siapa yang membuat api unggun ini. Apakah masih ada orang yang selamat atau ini hanya orang iseng yang sekedar membuat konten? Onju dia tetap yakin kalau ini adalah Namra. Kemudian tidak lama setelah itu Namra hadir menghampiri mereka. Tampak Namra di sini terlihat baik-baik saja, raut wajahnya juga memancarkan kebahagiaan, tersenyum manis merindukan teman-temannya. Onju dia mengajak Namra untuk kembali serta bergabung dengannya. Namra menjawab kalau di sini dia masih ada urusan. Ada beberapa orang yang sama seperti dengan dia. Beberapa keluar dari sekolah, tapi ada juga beberapa yang masih tetap di sini. Dia yang tidak sepenuhnya menjadi manusia maupun tidak sepenuhnya sebagai monster, mereka tetap bisa berteman walau tidak bersama. Tiba-tiba Namra mengatakan dan menoleh ke sisi depan gedung, mereka telah kembali. Dan tidak lama Namra kemudian berpamitan dengan Onju, langsung melompat dari atap gedung. Sohyuk, Onju dan juga yang lain, mereka hanya bisa diam terkejut melihat apa yang ada di depan mereka dan siapa mereka yang ditunjuk oleh Namra sebenarnya. Ini menjadi salah satu pertanyaan besar akhir dari All of Us Are Dead season ke-1. Penonton dibuat penasaran dengan apa yang dilihat Onju bersama teman-temannya. Hal ini menandakan akhir dari episode ke-12. Melihat ending yang seperti ini membuka lebar kemungkinan akan digarapnya season kedua. Di sini ada beberapa pertanyaan besar. Yang pertama yaitu kenapa Namra, Yunji dan juga Guinam mereka tidak berubah menjadi zombie. Belum dijelaskan secara detail apa yang ada terjadi dalam dirinya. Kedua, siapa mereka yang ditunjuk oleh Namra mengatakan kalau mereka sudah kembali. Lalu ketiga yaitu nasib dari Chongsan yang tidak dijelaskan atau tidak ditampilkan secara close up, keadaannya yang sudah meninggal, mati menjadi mayit, atau dia yang masih hidup seperti Namra. Keempat, kenapa di sini Guinam ia tidak bisa mati walaupun ia sudah jatuh dari atas gedung, tertusuk besi, patah kaki dan lain-lain. Kelima, kenapa Pak Lee pada episode keempat ketika ia berubah menjadi zombie, namun ia tidak memberontak seperti zombie pada umumnya, tetapi nampak ia seperti bisa mengendalikan dirinya. Keenam, kemungkinan di sini Namra ia menjadi pimpinan para zombie, setengah zombie yang ia tunjuk mereka sudah kembali. Ketujuh, anak dari Haisu yang juga terus di close up sepanjang awal episode kemarin. Kedelapan, anak dan istri dari Pak Lee, dimanakah mereka diamankan? Itu semua menjadi teori dan pertanyaan besar yang semestinya harus terjawab di season kedua. Saat video ini dibuat, tidak ada konfirmasi lebih lanjut terkait season 2 dari series All of Us Are Dead secara resmi. Menurut kalian apalagi teori-teori yang membingungkan yang semestinya terjawab di season kedua? Langsung saja bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, sekian untuk rekap alur cerita series All of Us Are Dead. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton, mengikuti dari episode ke-1 sampai episode ke-12. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.